Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Faidah dari Kumpul. Dan pada saat ini kita akan mengadakan sesi panel discussion. Nama programnya adalah InConnect. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke acara ini, aku mau jelasin dulu nih sedikit InConnect itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi InConnect ini adalah satu event yang kita bikin untuk mendapatkan insight mengenai suatu industri. Nah, untuk saat ini, insight yang mau kita gali adalah mengenai agriculture. So, di panel discussion ini, kita bakal menggali insight dari beberapa key players di sektor agriculture. Dan juga Connect. Nah, Connect ini tujuannya adalah kita untuk menjembatani masing-masing key players ini untuk bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama untuk membuat satu industri itu menjadi lebih kuat dengan adanya kerjasama tersebut. Jadi itulah program InConnect. Dan di sesi ini kita akan ada panelis yang bersama kita, yaitu ada Mas Adit dari BRI Ventures, ada Pak Budiono dari Skyguild, ada Mas Deng dari Head of Tani Academy. Nah, selama 45 menit ke depan, sesi panel discussion akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Hadi. Dan juga aku mau info sedikit tentang sesi panel discussion kita ini. Jadi di sesi panel discussion ini bukan one way communication. Jadi teman-teman yang hadir di sini itu semua berhak dan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan opininya mengenai industri agriculture dan juga mempunyai kesempatan untuk bertanya tentang industri agriculture. Seperti itu kurang lebih. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai acaranya. Aku silahkan Mas Hadi sebagai moderator kita. Oke, terima kasih. Oke. Selamat siang semua. Nama aku Hadi. Aku in charge people dan money di Kumpul. Nah, hari ini ya menarik nih sebuah topik tentang agriculture dan teknologi dan inovasi yang berada di dalam industri ini. Oke. Sorry, dikasih feedback kecil. Oke, halo. Kedengaran nggak semua? Oke, I'm gonna hope this ya. Oke. Jadi, so hari ini kita akan mau ngelihat apakah long-term driver of value di dalam agriculture industry dan apakah inovasi dan teknologi yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi di immediate future di agriculture. Nah, untuk ini aku mau undang bersama panelis-panelis kita yang seperti telah di introduce earlier, yaitu Pak Budiono, Pak Mas Adit, dan Mas Deeng ya, Deeng, yes. Oke, jadi untuk jangan biar ngobrolnya panjang dan seru, let's mulai aja ya dengan pertanyaan. Mungkin kita openingnya, let's ask apa sekarang Indonesia punya situasi lah di industri agriculture ini secara teknologi ya. Apakah kita udah explore inovasi? Nah, itu kan secara agriculture itu banyak challenges, kendalanya banyak sekali. Bukan cuma teknologi, tapi misalnya even logistik seperti kemarin kan pernah diceritain kepadaku, cuma 20% daripada hasil panen bisa make it to market. So mungkin kita dengan adanya teknologi dan inovasi ini bisa improve hasil panennya, bukan cuma hasil panennya, tapi delivery of hasil panennya ke market atau improve di sisi-sisi lain. So untuk pertanyaan pertama mungkin ini ada Pak Budiono yang interesting dengan drone-nya ya. Dan kita ada Mas Daeng dari Tani Academy yang helping farmers ya, dan ada Mas Adit yang helping ada startups to help farmers. Jadi mungkin kita for the opening question, apakah inovasi yang ada, mungkin kita mulai dengan Pak Budi ya. Oke, thank you Pak Hadi. Agriculture kita tahu in general
growing sekarang ya, menjadi peluang salah satu yang untuk pertumbuhan makro. Technically kita banyak gap. Fact finding saya berapa tahun ini, ya, saya geluti gap dalam artian kalau kita benchmark dengan other country atau let's say the good business on agriculture, itu kita pick up aja kalau kita lihat perspektif supply chain management tadi logistik. Dan saya ke belakang dulu di production-nya itu sudah ada gap. Jadi productivity, let's say, impact to the production cost as well. Dan kadang-kadang kita juga akan mengalami trade balance price ya, import lebih murah dan sebagainya. Masuk ke teknologinya tentu banyak opportunity untuk Indonesia, untuk teman-teman startup ya kita semua. By the way, produk yang saya geluti ini Skyclip juga sebelumnya startup juga. Poin yang menjadi penting di dalam supply chain selain logistik ya tadi di production, dan ke depan saya kira kita istilahnya agriculture farm ya, di teknologi ada beberapa peluang dan sudah dimulai beberapa startup. Saya kira nanti kita bisa gali lebih lanjut. The most important is how good delivery produknya itu membantu dari sisi environment si agriculture itu sendiri, commercial and business impact in term of idea dari produknya itu sendiri ya. Saya kira lanjut dengan yang lain. Ya, makasih Pak Budi. Mas Deng, mungkin. Oke. Nah, terima kasih buat waktunya. Hello everyone, nice to meet you all. Kami dari Tanihub mau coba sebenarnya sharing di sini. Sorry, suara saya terdengar jelas ya Mas Adi? Oke. Jadi Tanihub sebenarnya memang kita berdiri berdasarkan masalah-masalah yang ada di pertanian di Indonesia, gitu loh. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu bahwa Tanihub Group itu terdiri dari 3 entitas. Yang pertama Tanifan, lalu yang kedua ada Tanihub, dan yang ketiga ada Tani Supply. Maaf, suara saya aman ya Pak? Oke, sorry, ini bounce back ke sini. Oke, jadi masalah yang pertama adalah akses market. Kita tahu bahwa rantai pasok itu panjang sekali dan semua tahu, dan kami menghadirkan sebuah aplikasi yang memotong rantai pasok tersebut sehingga menjadi lebih pendek, sehingga harga ke petani bisa kita beli lebih pantas, dan ke konsumen pun juga akhirnya bisa lebih murah. Itu dengan Tanihub. Lalu kita juga melihat nge-define another problem, bahwa petani itu mostly unbankable. Mereka nggak punya akses ke perbankan, mereka nggak punya kolateral, sehingga nggak mungkin pinjam uang ke bank, sehingga kita menciptakan perusahaan baru yang namanya Tanifan, is peer-to-peer lending, jadi crowdfunding, gitu loh. Kita menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu petani menjadi modal petani untuk melakukan kultivasi. Lalu tadi juga disebutkan oleh Mas Hadi juga bahwa food loss kita dari first mile to the last mile itu bisa sampai 40 bahkan lebih. Itu karena tidak adanya proper supply chain yang baik, sehingga kita mendirikan perusahaan baru yang namanya Tani Supply. Di situ kita sudah menerapkan teknologi juga, di mana dari hasil panen sampai ke table di konsumen, kita bisa menjamin kesegarannya, sehingga mengurangi yang namanya tingkat waste tadi, gitu loh. Jadi kira-kira itu gambaran tentang Tanihub Group dan bagaimana kami menggunakan teknologi untuk mencoba memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada di pertanian Indonesia. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Deng. Last but not least, kita undang Mas Adit untuk mungkin memberi perspektifnya. Halo semuanya, saya Adit dari BRI Ventures, selaku venture capital dari Bank BRI Group. Mungkin bagi yang belum sempat dengar atau belum kenal gitu ya, BRI Ventures itu apa sih gitu. Jadi kami itu sebenarnya adalah venture capital, saya sudah sebut tadi, kami adalah venture capital dari Bank BRI, dan kami di sini perannya sebenarnya ada menjadi salah satu investor juga di Tanihub Group. Dan mengapa ada BRI Ventures itu karena kami percaya bahwa
kami menjadi engine of growth dari Bank BRI Group sendiri, dan kami ingin membantu ekosistem UMKM yang ada di Indonesia ini, yang termasuk pastinya dari sisi petani, karena kami percaya juga bahwa petani-petani di Indonesia ini adalah mereka menjadi tulang belakang atau backbone-nya dari perekonomian di Indonesia begitu. Maka dari itu kami melakukan investasi atau investasi di TaniHub kurang lebihnya sudah lebih dari setahun yang lalu, dan kami percaya bahwa memang dari adanya startup yang bergerak di bidang pertanian ini pastinya akan memberdayakan atau empower petani-petani yang di Indonesia, dan pastinya juga untuk di masa depan ya, kami berharap bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju melalui dari petani-petani tersebut, karena memang yang tadi sudah saya sebut bahwa mereka adalah backbone atau tulang belakang yang bisa mensupport semua warga atau rakyat Indonesia, kurang lebihnya itu. Dan kalau boleh saya tambahin sedikit, memang perannya kami di sini sebagai investor adalah untuk nge-support startup tadi atau ekosistem pertanian di Indonesia untuk mendapatkan funding dan networking, karena memang mungkin bisa dibilang ya dulu dan sampai sekarang untuk seorang atau sebuah investor bisa menaruh atau investasi di startup yang bergerak di bidang agriculture belum tentu atau masih kurang seksi lah gitu di mata investor. Nah, dan di sini kami percaya lagi, tadi saya balikan lagi bahwa kami percaya bahwa TaniHub bisa membawa petani-petani Indonesia ini menjadi lebih maju. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Minta mohon maaf, MC mau announce sesuatu ya. Ya, oke. Mohon waktunya sebentar. Thank you teman-teman yang sudah join. Aku mau info untuk teman-teman yang join, jika teman-teman dari startup boleh di-rename namanya menjadi nama startup lalu nama individu. Jadi contohnya kumpul _Faidah kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lebih saling mengenal, dan nanti kalau misalkan moderator ingin menanyakan sesuatu bisa langsung ke teman-teman kayak gitu. Thank you semuanya. Silakan dilanjut Mas Adi. Ya, terima kasih Mbak Faiza. So untuk tadi kita melihat kan setiap daripada analis ini emang fokus ke satu section di industri. Nah, mungkin untuk buat aku punya pertanyaan selanjutnya adalah di section inovasinya, misalnya dari Pak Budi. Pak Budi lagi bawa teknologi daripada dunia untuk ke Indonesia. Nah, di teknologi ini selain yang lagi dibikin sama Pak Budi, apakah teknologi yang belum masuk, yang bisa dibawa masuk? Mungkin ini Pak Budi dulu ya untuk menjawab. Oke, thank you. Saya berangkat dari experience yang saya alami yang lalu. Jadi let's say kita ada satu project, kita mau planting atau farming satu komoditi di satu area. Oke, teknologi salah satunya kalau tren sekarang saya kira ke depan kan sekarang udah mechanized ya. Mekanisasi ya, instead of pakai manual, kita juga mekanisasi ya. Yang lalu saya pernah bikin satu project mulai dari olah tanah sampai panen mostly pakai traktor. Jadi ada komponen traktor, ada implementasinya. Itu hardware-nya. Nah, di software-nya, let's say kita sudah beli teknologinya, ada lahannya. The rest is salah satu yang penting adalah monitoringnya. How to control our business progress, performance. Tadi disebutkan loss ya. Loss is not only di dalam supply chain, tapi loss di dalam production itu sendiri. Ya, berapa persen kena damage, mungkin weather, damage karena penyakit, atau damage atau mismanagement, let's say. So monitoring. Nah, Skyclip salah satunya ada di sisi itu untuk membantu teknologi, karena monitoring means quick feedback, accurate,
Ya, karena kita make sure kalau saya dulu belajar, my background is mechanical actually, saya terapkan di agrobisnis itu, dulu saya melihatnya agrobisnis itu sistemnya belum in place. If we talking about system, it means there is a standard there. There is, ya kalau bungkusannya adalah good agricultural practices. Because kalau kita ngomong quality di produk kan every single product kita mesti garanti, jamin standarnya sama. Itu hasil dari satu proses yang standar juga. Pendekatan itu semua teknologi sebenarnya salah satu perspektifnya mengarah ke situ. Apa yang di dunia sekarang, saya kira di negara yang saya kenal, termasuk asal mualanya sekali di Eropa itu sedang racing di precision farming. So precision the input, karena input makin mahal karena kualitasnya makin diperlukan yang baik kualitasnya. Oke, jadi tanaman mana, bagian mana yang membutuhkan itu yang diberi input, pesticide, nutrition, something. Dan itu perlu satu tools manajemen monitoring yang precise, baru action ya. Kalau tambahin lagi sekarang spraying drone di negara maju sudah banyak, di Indonesia sudah mulai. What is the beauty of spraying drone adalah dia hanya men-spray di area yang membutuhkan. Jadi hardware-nya itu dari mana map-nya dari sebuah platform monitoring. Jadi itu satu hal dan ada satu peluang yang menarik menurut saya karena benchmark itu kalau kita bicara agro tidak seluruhnya one single standard di dunia. Jadi ada local wisdom, ada Indonesia uniknya di mana. Itu kita bilangnya adalah kalau menurut saya kita adaptasikan teknologi yang ada. Dan kadang-kadang kita lebih baik men-speed up-nya, don't start from zero. Untuk pengetahuan boleh dari awal, tapi kita lebih baik kolaborasi apa yang ada, kita improve more. Itu caranya kita meng-catch up ketinggalan yang ada. Itu dulu mungkin. Terima kasih Pak Budi. Oke, mungkin ke Mas Deeng. Dengan adanya trying to grow petani-petani di luar sana, apakah teknologi yang so far you try and bawa ke partner-partner di lapangan lah, gitu. Mas mungkin masih mute ya? Sorry. Oke. Mungkin saya cerita dari awal sedikit. Jadi pertama kali Tanihub berdiri, misi kita adalah ngebantu petani. And then karena kita memotong jalur distribusi, kita beli semua dari petani. And then kita beli semua hasil petani, and then dalam hitungan bulan ternyata pasarnya belum ada. Akhirnya karena ini perishable goods, akhirnya busuk semua. Kita rugi sampai banyak sekali tiap bulan waktu itu. Gitu loh. Akhirnya ada something yang kita bisa define. Bahwa memang ternyata antara supply sama demand, kita harus milih. Gitu loh. Nah saat ini we do both gitu loh, duanya kita kembangkan, tapi fokus kita lebih banyak ke demand-nya, Mas. Dan kita sudah mendapatkan apa ya kalau kita bilang di startup itu kita bilang yang namanya market fit lah istilahnya ya kan, bahwa dulu kita menjual B2C. Jadi B2C akhirnya tidak scale up. Kenapa? Karena rumah tangga itu kalau pesen ya nggak mungkin lah Mas. Tadi kalau pesen mangga nggak mungkin 1 ton lah, nggak mungkin kan gitu loh. Paling cuma berapa kilo gitu. Akhirnya kita merubah konsepnya menjadi B2B. Kita dulu marketplace juga nggak mungkin, akhirnya kita ubah jadi e-commerce. Kita harus punya gudang karena ada QC. Kalau jualan handphone siapa aja bisa sama-sama, handphonenya dalam 2 tahun tetap 5 megapiksel gitu loh. Tapi jualan sayur, petani A sama petani B, cara menanamnya beda, kualitasnya akan beda, jadi akan membuat merugikan konsumen. Jadi dari situ akhirnya kita melihat bahwa pasar yang harus digarap, teknologi yang kita kembangkan tuh lebih ke pasarnya. Gitu loh. Jadi kita punya aplikasi yang sangat komprehensif di situ ada program-program gimana caranya membangun pasar. Kita juga punya campaign-campaign untuk mengeducate market gitu loh. Jadi ada teman saya, dia baru balik dari Jepang, dia bilang, kerja di mana? Gue di Tanihub, ngapain? Lu bla 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 saya ceritain. Wah, petani kita mah susah, di Jepang itu pernah dia cerita banyak tentang petani Jepang. Terus saya bilang gitu loh, lu tahu nggak kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ada demand-nya gitu loh. There is no way yang namanya sustainable supply without sustainable demand gitu loh. Itu berjalan seiring gitu loh. Nah inilah yang hari kita lihat, kita define sebagai sebuah masalah. Masalah utamanya adalah akses market. Banyak orang kita yang masih belum menghargai petani kita sendiri gitu loh.
Kita lebih tahu Duren Montong, kita lebih tahu Apple Washington, Musang King dan segala macam ketimbang Matoa, Duren Kiraja atau anything yang punya kita gitu loh. Sehingga akhirnya potensi pasar kita untuk hortikultura itu akhirnya dikuasai oleh impor. Ya kenapa? Karena kita sendiri tidak ngebangun di sana gitu loh. Jadi aplikasi-aplikasi memang yang dibangun saat ini adalah aplikasi-aplikasi untuk membantu sektor demand. Kita punya program yang namanya Tani Patriot, kita punya program yang namanya tenda 1000 buah, segala itu hanya untuk membangun market. Kita punya campaign Saya Juga Petani. Kita punya tagline namanya Agriculture is for everyone. Agriculture itu hanya bisa dibangun kalau semua orang yang membangun. Jadi agriculture itu bukan urusannya petani, bukan urusannya Departemen Pertanian, bukan urusannya anak IPB, tapi urusan everybody. Nah, dari situ kita ngebangun konsep seperti itu. Jadi semacam sebuah social movement yang memudahkan orang-orang untuk cinta petani gitu loh. Karena semua orang itu petani. Menjadi lender di Tanifan itu kita bilang sebagai petani. Mendownload aplikasi kita bilang jadi petani gitu. Jadi apapun your background, your education, you are a farmer. Karena selama kamu makan pasti petani gitu loh. Jadi itu teknologi yang kita bangun aplikasinya. Lalu kalau di pertanian kita punya aplikasi yang setiap petani yang kita funding itu mereka punya yang namanya report. Jadi mereka setiap menanam, setiap mereka menyiram harus melaporkan kepada kita untuk menjaga agar kultivasi budidayanya itu tidak menjadi gagal panen gitu loh. Nah itu sih baru teknologi seperti itu yang kita angkat karena terus terang kami juga menghadapi kendala yang lumayan berat karena petani-petani kita bantu mostly ada petani-petani di tanahnya di bawah 3 hektar Mas. Sehingga petani miskin biasanya dan itu ada di remote area yang di sana itu kadang-kadang nggak ada akses internet Mas. Jadi how come we help them with the teknologi di sana nggak ada akses internet gitu loh. Sehingga akhirnya beberapa juga terpaksa kita lakukan secara offline. Tapi hanya dengan itulah kita bisa membantu mereka gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya banyak sekali gitu loh. Jadi kalau ditanya teknologi apa, teknologi sebenarnya masih teknologi yang masih standar karena kita nge-define. First thing first lah, kita will try to prioritize gitu loh. Ngebangun market itu lebih penting ketimbang dari, bukan berarti supply-nya tidak penting ya Mas, dua-duanya harus jalan gitu loh. Tapi yang kita alami di Tanihub sendiri, bahwa semakin besarnya pasar, dengan sendirinya akan banyak sekali yang namanya supply gitu loh. Jadi kalau Mas tahu juga setiap hari banyak petani, ada 2 petani Mas, ada petani yang onboarding sama kita, yang kita bantu dari nol, dari scratch, ada petani yang menanam sendiri lalu menjualnya kepada kita. Nah banyak sekali petani-petani yang tidak memenuhi kualifikasi atau spek yang kita inginkan gitu loh. Karena pasar kita adalah B2B, market, hotel, segala macam yang punya produk spek yang lumayan baik. Nah dari sini kita juga sekaligus mengedukasi mereka gitu. Pasar ini seperti apa gitu. Jadi banyak petani yang tidak mengerti market demand-nya itu seperti apa. Nah kita juga mengedukasi mereka. Apa yang kamu tanam itu kadang-kadang tidak dibutuhkan. Apa yang kamu tanam itu kadang-kadang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu loh. Menyeimbangkan itu aja masih berat bagi kita. Banyak petani kita yang dari zaman nenek moyangnya gue makannya begini nanamnya gitu loh. Lu nggak usah ikut campur, mau bantu it's happen a lot gitu loh. Apalagi kalau dibilangin dengan teknologi. Mungkin Pak Budi juga punya pengalaman itu ya Pak. Petani-petani kita di daerah itu itu aduh. Gap-nya lumayan ya. Benar. Different language. Different language. Kalau mereka handphonenya masih 2G, Pak, masih 2G. Tiba-tiba disuruh 4G, aduh, susah banget gitu. IoT challenge-nya di situ, Bro. Benar. Ya mungkin itu Mas Adi, kira-kira apa yang dilakukan Tanihub dan dengan teknologi-teknologi yang kalau bisa dibilang sebenarnya masih tidak terlalu canggih, tapi that's what we need now. Seperti itu. Oke, thank you Mas Daeng. Sorry, suara saya kayaknya bergema ya? Jelas, Mas. Bagus. Oke. Mas, kalau mungkin saya boleh nambahin nih. Jadi memang saya setuju banget sama Mas Daeng juga dan Pak Budiono. Mungkin sebelum saya bisa masuk ke bagian teknologi sekarang Indonesia ini ada sudah yang mana, mungkin saya juga bisa kasih gambaran luasnya yang besar tuh sebenarnya challenges-nya di Indonesia dan current untuk saat ini dan mungkin ke depannya seperti apa. Karena menurut saya kalau teknologi yang mungkin terlalu canggih juga gitu ya, itu pastinya nggak bakal gampang diterima. Misalkan gampangnya aja ya, contoh misalkan ketika pertama kali Facebook masuk ke Indonesia atau misalnya WA masuk ke Indonesia, seperti kan kita dulu masih pakai SMS gitu. Itu untuk bisa transisi dari yang kita udah biasa, udah bertahun-tahun nggak pernah ganti pakainya itu terus untuk tiba-tiba berubah, itu kan bisa dibilang hampir sangat susah lah. Karena orang kalau udah biasa ya enaknya pakai itu ya udah dari zaman, kalau kata Mas Daeng udah dari zaman nenek moyangnya
nanam, misalkan menanam apel caranya begitu, ya wes kayak gitu aja udah terus gitu kan, nggak pernah berubah, mau nggak mau gitu kan. Nah jadi menurut saya juga ya challenges yang pertama adalah mungkin ini ya edukasi juga untuk kepada pendidikan kepada petani-petaninya sebelum bisa ada namanya memperkenalkan teknologi baru gitu. Nah menurut saya dan apalaginya di Indonesia ini kan memang kita sangat luas. Di setiap pulau, di setiap provinsi pun seorang semuanya customer behavior, setiap orang aja itu petani juga semua beda. Dan itu menurut saya menjadi salah juga problem atau challenge kedua yang dihadapi oleh startup agriculture yang ada di Indonesia ataupun semua pelaku yang ada di pertanian di Indonesia nih. Karena itu lagi, kalau misalkan di setiap desa, di setiap provinsi semua behavior sudah beda, untuk bisa namanya menseragamkan seluruh Indonesia itu sangat susah. Jadi harus bisa dibilangnya pendekatannya pun sangat berbeda untuk setiap desa dan juga untuk di setiap petani-petani gitu. Mungkin kalau yang bisa saya secara keseluruhan lagi di Indonesia ini bisa dibilang udah masuk ke agriculture 3.5 lah bisa dibilang, karena kita udah pastinya sudah bukan yang kalau agriculture 1.0 itu bisa dibilang yang tradisional ya, yang masih menggunakan kerbau untuk cocok tanam, dan juga kalau misalkan yang agriculture 2.0 yang sudah pakai traktor, yang sudah pakai alat-alat mesin misalkan. Kalau untuk sekarang misalnya udah ada yang semi automated, belum, Indonesia menurut saya ini belum masuk ke fully automated atau belum siap lah untuk bisa mengadopsi fully automated farming begitu, karena yang tadi saya sudah katakan untuk bisa mengadopsi untuk setiap petani bisa mengadopsi ataupun berubah dari kebiasaan yang mereka sudah lakukan itu butuh waktu yang cukup lama ya, kurang lebih begitu kalau dari saya. Tapi saya percaya juga bahwa untuk kedepannya Indonesia ini bisa maju dan bisa masuk ke fase agriculture 4.0 yang bisa dibilang automated dan juga pastinya akan menjadi lebih smart farming, dan untuk kedepannya mungkin ada juga robotics dan juga AI bisa kita masukkan di sini. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Kayaknya masih mute, Mas Adit. Iya, aku ada kesusahan sedikit teknikal. Sorry. Oke, terima kasih Mas Adit. Itu menarik sekali tadi. Kayaknya Mas Deeng dan Mas Adit dan Pak Budi semua setuju satu masalah yang besar sebenarnya adalah availability, connectivity malah dengan nggak adanya 2G. Dengan adanya cuma 2G di daerah-daerah yang tertentu, wah ini teman-teman kita di infrastructure harusnya di involve juga ya, maybe next time untuk discuss dengan advancement of technology itu kok nggak ada penerapan karena lack of infrastructure gitu, 4G-nya nggak ada gitu, apalagi 5G. Oke, dengan itu aku mungkin mau masuk ke satu pertanyaan seterusnya, yaitu dengan enggak dibilang kendala enggak salah juga, tapi mungkin dengan challenge kendala challenge lack of infrastructure ini, apakah tren-tren yang sekarang kita bisa bawa untuk farming itu bisa lasting ke 5 tahun ke depan, dan apa trends yang panelis bisa melihat akan menjadi lebih apparent, lebih jelas akan terjadi di dalam 5 tahun ini. Misalnya ya, apa yang sekarang bisa diimplementasi 5 tahun akan kelihatan hasilnya secara trendsnya. Mungkin dimulai this time dari Mas Deng. Oke, makasih Mas Adi. Mungkin kalau dibilang tren, mungkin sedikit keluar dari situ, tapi mungkin ada hubungannya juga ya. Jadi kita tadi sekali lagi bilang kita ngedefine bahwa sebenarnya banyak orang yang berpikir pertanian secara
secara silo gitu loh. Semua orang sendiri-sendiri mikirnya. Jadi petani nanamnya apa, dia nggak peduli, pokoknya dari dulu makanya kayak gini gitu loh. Di kampus dipelajarinya ilmu gini-gini, ya itu terus gitu loh. Lalu pemerintah ya jalan dengan programnya sendiri, komunitas ada yang sendiri gitu, UKM jalan dengan ini sendiri gitu loh. Nggak ada sebuah benang merah, nggak ada sebuah blueprint yang jelas tentang pertanian yang semua orang ngelihat ke blueprint itu gitu loh. Seperti teman saya yang cerita di Jepang itu karena pemerintahnya punya blueprint yang jelas gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita boleh sharing di sini adalah sebenarnya pertanian yang bagus adalah pertanian yang berbasis produksi gitu loh. Jadi kita juga sudah nge-define, jadi para petani itu sebenarnya pada saat mereka menanam, mereka harus tahu nanti ini produk mau diekspor misalnya gitu loh. Itu diekspornya nanti mau naik kapal pesawat udara atau kapal laut. Itu penanamannya beda, Mas. Cara nanamnya beda, pestisnya beda. Lalu kalau ini nanti mau langsung dimakan atau mau disimpan dulu, itu juga ininya berbeda gitu loh. Nah ini sesuatu yang masih sangat sulit sekali untuk petani kita untuk bisa dikasih tahu seperti itu gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya misi kita dari Tani Hub di sini adalah kita membuat sebuah ekosistem. Jadi dari hulu sampai hilir kita ciptakan, dari petaninya kita bangun sampai ke off-taker-nya. Bahkan di tani supply-nya juga di situ. Jadi di ekosistem ini sebenarnya kita sudah menciptakan sesuatu kemudahan yang bisa plug and play gitu loh. Jadi ada dompet duafa waktu itu pengen bergabung dengan petani gimana? Mereka mau nyumbang, kita punya namanya Tani Sosial. Ya kan, bergabung di situ. Ada Universitas Pajajaran kemarin mau bergabung sama kita, mau bikin yang namanya Kampus Merdeka, mau seperti apa, kita bisa gabung di situ dengan namanya co-branding gitu loh. Lalu ada korporasi OCBC waktu mereka juga minta bergabung sama kita, Kecap Bango, itu semuanya di ekosistem itu sudah ada gitu loh. Jadi instead of kita mengeluh dengan infrastruktur atau apapun yang pemerintah nggak pernah buat, ya udahlah itu kejadian udah kayak gitu loh. Waktunya kita maju sekarang, makanya kita bikin, kasarnya kita bikin gula yang manis lah Mas, insya Allah nanti banyak semut yang datang gitu loh. Daripada kita ngeluh, ini mana nih, internet nih mana, we not. Bukan waktunya gitu lagi. Dan kita membangun itu, alhamdulillah sekarang ekosistemnya sudah ada, dan alhamdulillah sekarang banyak pemuda pengen bergabung sama kita, muda ini semuanya mau bergabung di ekosistem kita, karena ekosistemnya sudah dibuatin. Nah kita berharap itu menjadi sebuah blueprint yang bisa di copycat dimanapun Mas gitu loh. Silahkan ciptakan Tani Hub berikutnya dimanapun gitu, karena kita juga nggak mungkin ngebangun di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi kita tidak pernah punya yang namanya kompetitor Mas. Semangat kita adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Kalau kompetisi itu tiap lagi kita bangun gimana caranya menghancurkan si kompetitor, tapi kolaborasi gimana caranya sama-sama membangun pertanian Indonesia gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kita berharap para petani kita mengerti ekosistem kita. Jadi 5 tahun ke depan mereka akan tahu gimana menjadi petani yang berbasis produksi, yang ngerti ini mau kemana nantinya gitu. Sehingga di hulunya mereka tahu harus ngapain. Nah ini sebenarnya kunci kita menjadi sustainable pangan di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Halo. Oh, oke. Thank you, Mas Deng. Mungkin the next one mungkin dari Pak Budi, apa tren yang Pak Budi merasakan akan merubah agriculture di 5 tahun ke depan ini juga? Saya sambung aja, karena setuju. Kita ngomong ekosistem, kita ngomong blueprint, kita ngomong jangan mengeluh, saya setuju semua. Dan thanks to kind of sekarang hari ini ketemu Tani Hub menyediakan itu, konektor-konektornya, karena memang ini untuk everybody, saya setuju. My point is, saya melihatnya gini, kalaupun saya melihat satu subjek atau project ya, business scale, kan ada petani korporasi, ada petani middle, ya kalau yang di kita semua ini, yang kita cinta ini kan even less than 1 hektar Pak Deng ya, Mas Deng ya, jadi itu makanya kita ngomongnya selalu group of farmers. Jadi mau bankable mau apa ya susah. Makanya rata-rata project yang lalu kalau kita ngomong ekosistem berarti berkatanya group of farmers. Nah, saya lompat saja langsung mungkin melalui diskusi ini kita memang perlu ada, kalau aku bilang di sistem kita rilis revisi 0. Saya masih pada mengenal itu enggak, dia is launching saja. Nanti kan improve revisi 1 2 3. Our agriculture map. So matrixnya silakan. We start with the small farmers tadi, mapnya akan seperti apa, dan saling nge-link gitu, dengan industrinya dalam satu perspektif supply chain. Dari awal saya selalu memang kalau agriculture tidak disentuh supply chain-nya nggak bisa ya. Tadi Pak Deng juga sebutkan, juga Mas Adit bahwa market itu driver, yes.
Tapi kemudian di selang sustainable production is as well. Ya memang ini harmonisasi kan. Kalau ngomong kompetisi adalah berkompetisi satu supply chain dengan supply chain yang lain. Borderless, mau country, mau apa, itu like true competition. One supply chain to other supply chain. Sudah 2 poin. Poin berikutnya tadi business scale atau apa macamnya, kemudian barusan kita cara melihat perspektifnya. Nah, dari satu map yang tadi bisa kolaborasi menjadi konektor, saya kira saya tadi garis bawahi adalah resources management. Saya selalu pendekatan begitu juga. Jadi resource apa yang masih bisa dibantu untuk si bisnis agro ini? Startup apa yang ada masukin, ada yang kurang di mana? Dulu kesini ada kata-kata kalau kita bilang mau membuat sustain itu, maaf saya mungkin tanya yang real di dalam pelaksana di dalam dunia nyata ya. Pembinaan atau pendampingan apa itu? That's the truth, masih dibutuhkan. Karena kalau tadi nyambung dengan Mas Adit, kalau saya garis bawahi kan bicara language, change management, ada transisinya. Ada transisinya apapun yang dibawa, kemudian apa yang bisa dilakukan, apa gap-nya. Satu yang saya mau tambahin poin terakhir di sesi di fraction ini yang saya mau sampaikan. But in the end, kita tidak bisa pergi dari the true the true business market. Kalau nanti ada satu produk yang import masuk lebih murah dan kualitasnya bagus, then what happen? Nah sebaliknya kita tentu juga pengen melihat ada produk kita yang unik ya, di luar tidak ada. Nah ini tadi memang finding dari awal, kayak kalau saya bilang mau bangun ya mulai dari desain thinking, project idea, prototyping, semua itu nyambung ya. Tapi kembali kalau tidak pernah dijadikan satu map, apapun sebagus apapun, sejago apapun, ya sulit. Ini kita mau connect-nya bagaimana? Taruh map-nya dulu menurut saya. Ya sementara TaniHub yang menurut saya cukup lengkap dari konteks ini ya. Karena teknologi yang seperti kami kan juga part of, ya tadi sudah sampaikan, kita hanya monitoring actually. But semuanya penting kalau kita ngomong supply chain, alignment dan seterusnya ya, bla 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 di dalam supply chain, matriknya sama saya kira apapun. Itu alignment, harmonisasi, resource management, change management itu semua. Let's do it, execute it. Tapi supaya direction-nya sama, let's put the map together. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ngomongin tentang pendampingan ini, kira-kira kayaknya aku mau highlight seorang founder yang di audience ya. Apa dia udah drop out ya? Takut ditanya pertanyaan. Oke. Aku melihat dia. So I know dia request jangan ditanya question, tapi ya ini Mbak Pera tolong share sedikit dong tentang pendampingan. Jadi I think Mbak Pera ini dari Ladang ID, dia ada sedikit tentang pendampingan. Jadi mungkin 30 seconds ya Mbak Pera. Thank you. Halo semuanya, Pak Deng, Pak Budiono, Pak Adit. Salam kenal, saya dari Ladang ID. Jadi kita fokus utamanya bisa dibilang mirip dengan TaniHub, tapi fokusnya lebih ke petani muda. Jadi kita pengen ngasih proyek-proyek pertanian, proyek tanam ke petani-petani muda. Sekarang sistemnya adalah mereka datang dengan proposal, datang dengan timeline, pola pertanian yang mereka mau pakai, terus budget, apa aja jenis produk yang mau dipakai dan segala macam. Kemudian kita confirm budget, terus mereka yang akan milih petani tuanya atau petani lahannya, nyari lahannya, sampai dengan ngurusin semuanya A sampai Z. Untuk sekarang udah baru jalan di Lampung dan nggak terlalu ribet teknologinya karena kita lebih kepada testing operasionalnya tentang apakah petani muda itu bisa jadi the next investment investment hub gitu bagi pertanian. Nah, berbicara tadi tentang pendampingan, benar banget, karena aku sekarang megang 2 proyek tanam aja di Lampung tuh masih mengintegrasikan antara dokumentasi pencatatan via website, which is yang kita buat dokumentasi sederhana dengan WhatsApp. Jadi tetap kayak ngecek video segala macam gitu, karena kan lebih aktual kan. Kalau untuk via website itu lebih ke pencatatan historis.
Dan local wisdom yang tadi dibahas sama Pak Budiono itu juga benar banget, kayak banyak hal yang kita dapati di lapangan tuh setelah berinteraksi langsung dengan petani. Contoh kayak petani di Lampung itu rata-rata tanah warisan, sehingga mereka lebih males kalau yang kita ambil warga lokal, justru harus cari warga pendatang untuk jadi petani realnya. Dan hal itu tuh yang kita selalu discuss secara berkala dengan petani-petani muda. One quick questions untuk semuanya, kayak we all know how agriculture menjadi the next golden or the next orange in our ekonomi, tapi apa sih yang mungkin bisa di-share kayak real operational problems terkait dengan trust petani? Karena I know dealing with the petani itu sulit banget gitu, karena my father is petani ya. Maksudnya ayah aku petani asli di Lampung gitu, jadi itu kayak I cannot talk with the same language with him gitu loh. Jadi kayak what is the way, kayak mekanisme yang dipakai oleh Pak Budiono atau Pak Deng itu ketika membangun SOP standar trust? Apakah kalau yang biasanya aku tahu sih agronomi pusat yang diturunkan ke lapangan dan dia kayak ditandemin sampai dari mulai perencanaan sampai dengan panen gitu, atau ada metode yang lebih scalable? Karena aku tahu it's not scalable at all. So maybe Ladang ID partner. Iya, makasih. Makasih Mbak Pera, 30 detiknya loh. Thank you so much. Mungkin aku invite Pak Budi atau Mas Daeng dulu. Ya, bentar ya Pak Mas Adit. Oke, mungkin terima kasih Mbak Pera ya. Ya benar, memang itu masalah-masalah klasik yang ada di pertanian kita gitu loh. Bahkan kita ya petani itu seeing is believing gitu loh. Jadi kita sampai punya demplot Mbak. Jadi ada 1000 meter, 100 meternya itu cara nanamnya Tani Van, yang satu lagi cara mereka. Setelah mereka lihat buktinya, oh ya kamu bener. Akhirnya mereka baru mau. Tapi bayangkan satu musim tanam kan harus kita korbankan gitu loh. Untuk meyakinkan mereka. It happens all the time gitu loh. Nah akhirnya sekarang kita mencoba sebenarnya jadi setiap petani yang kita kasih funding, kita biayai, kan ada pendampingnya, ada agronomis yang mendampinginya gitu loh. Jadi kita mencoba untuk memberikan mereka beyond cultivation gitu loh. Jadi kita juga mendapatkan finding bahwa petani itu kalau panen raya punya uang biasanya langsung konsumtif. Yang mereka beli mobil, beliin, akhirnya itu miskin lagi gitu. Nah akhirnya kita juga memberikan pemberdayaan seperti literasi tentang keuangan, literasi tentang entrepreneurship. Istrinya mungkin bisa buka warung, istrinya bisa bikin apa, anaknya bisa kemana lagi gitu. Jadi kita berikan sesuatu yang mereka memberikan, oh kamu kok mikirin keluarga saya, karena petani itu nggak cuma petaninya. Banyak petani yang sudah kita bantu, sudah kita beli produknya, istilahnya ekosistem udah berjalan, tapi kok tetap miskin gitu loh, karena memang keluarganya juga butuh bantuan. Nah kita mencoba melihat mereka secara keseluruhan as a family gitu loh. Nah ini di beberapa daerah kayak di Bogor, petani di Bogor di Luyang itu lumayan sukses gitu. Akhirnya banyak petani-petani muda lain yang ikut bergabung dengan Kang Egi sih waktu itu nggak salah namanya. Jadi kita juga memberikan kepada mereka yang beyond cultivation, nggak cuma cara menanam yang baik, pengairan dan segala macam, tapi juga kita kasih tahu gimana. Bahkan kita beritahu juga kalau emang di daerah suburban atau udah di urban itu kita beri tahu caranya berkomunikasi melewat digital, sosial media itu gimana gitu, cara membangun personal branding supaya produk kamu dikenal, karena kalau personal branding kamu bagus juga orang akan lebih percaya gitu loh. Nah hal seperti itu juga kita lakukan Mbak gitu loh. Itulah sebenarnya kami punya yang namanya Tani Academy. Jadi kita tidak hanya ngebangun petani dari segi kultivasi tapi beyond cultivation. Nah ini sih lagi kita jalanin gitu loh. Berapa sudah mulai works tapi tetap ada challenging, tapi at least kita percaya kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Itu Mbak. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Mau ditambah dari Pak Budi atau enggak? Boleh, cepat saja. Jadi saya balik ke Mbak Era ya. Jadi change management artinya kalau tadi saya bungkus tambahin Pak Ding, behavior, perilaku, life living-nya petani kayak apa itu Anda sudah dapatkan. Oke. Saya sekarang masukkan sesuatu yang baru. Pengalaman saya start dengan 2 hal. Apa sih keuntungannya mereka? Karena dia berpikir ini keuntungan kita. Biasanya barrier-nya itu dulu. Wah ini mau manfaatin kita sebagainya. Somehow, tidak seluruhnya. Yang kedua adalah bahasa lagi-lagi. Saya kebetulan monitoring remote sensing ini bahasa yang cukup jauh juga for farmers. Apa yang saya lakukan? Anda dengan teknologi ini bekerja lebih mudah. Lebih mudah, meringankan tugasnya, hasilnya ini.
manfaatnya untuk petani ini. Itu starting point yang biasa saya lihat dan kita lakukan. Sisanya adalah penyamaan bahasa dan tentu tidak bisa menghindar dengan template atau piloting di project di satu tempat. Kita harus showing, this is the game. Kayak pernah ngalami gagal di situ, bubar. Itu artinya kita pindah area dulu. Karena sulit meyakinkan, kasih contoh yang sudah error. Kalau kita yang mungkin agak lebih luas knowledge-nya, kita nggak akan ngomong, kita ambil lesson learn-nya. Farmer nggak bisa. Apa yang lihat error, then sorry. Oke, dia akan ramah, nangkep, but actually they will not nurut kita. Jadi ya itu challenge tantangannya. Tapi tidak ada cara lain selain itu. Sudah bagus tadi sebutkan Anda menyelami behavior mereka, kemudian Anda create satu produk. Ya. Saya kira terus saja temukan klik-klik link secara eksekusi. Ini kan execution ya. Planning udah bagus semua. That's the game. Mungkin theoretical di sini memang nggak terlalu banyak ya Pak. Dia setuju ya. Mungkin belajar dari beliau ini banyak Kang taunya apa. Kiat-kiatnya in the practical, ulang practical, something important. Lanjut. Mungkin ini aja kali Mbak Pera, kalau namanya sedikit lagi bahwa kita di Tani Hub itu sering sekali namanya make new mistake every day. It means make new learning every day. Selain tani supply, tani ini kita banyak tani-tani lain Bang, kita coba yang gagal. Termasuk menghadapi petani, kita pernah dibohongin petani, di mereka uangnya untuk kawin, untuk yang lainnya gitu. Ini gimana sih tapi but we not start, kita nggak pernah gagal, we always learn gitu lah. Selalu kita coba. Is buy-in proses, kita harus buy-in-nya harus nyata. Oke, setuju Pak. Oke, terima kasih dari opinion Pak Budi dan Mas Deng. Dan terima kasih Mbak Pera di atas pertanyaannya. Oke, aku mau move on ke pertanyaan selanjutnya. Aku baru diingatin dari tim belakang untuk dua perkara, yaitu ngelihat pertanyaan di Zoom dan juga kita mau masuk sesi Q&A juga dalam 2 menit. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, aku ingin tanya nih untuk Mas Adit specifically pertanyaan tentang eksplorasi gimana startup bisa dikawinin dengan koperasi. Karena startup itu kan satu, ya ini mungkin bisa di-sharing ya dari startup yang mungkin pertanyaan yang mereka semua kayak, gimana ya kita bisa gabung dengan corporate entity, karena kan corporate entity yang gede gitu, mereka yang menjadi demand market gitu, potential demand market, dan startup itu bisa operate as a supply market gitu, supply side gitu. Nah, itu example aja. Tapi mungkin Mas Adit bisa share dari coming from a venture background dan mungkin pernah lihat startup yang dikawinin dengan corporate. How do you see di dalam agriculture atau dengan ada experience-nya, how do you see dengan challenge dan kekuatan mereka itu bisa digabungin atau dikawinin gitu? Bisa nggak, Mas Adit? Thank you Pak Sadi atas pertanyaannya tadi, seru juga ya memang. Itu gimana ya, semua ini saya mau emphasize lagi dari kata-katanya Pak Deng juga. Kalau sekarang kan kita semua ngelihatnya seperti semacam silo-silo begitu ya, dan itu sebenarnya itu ada baiknya, tapi itu dong Nadine. Sorry. Jadi memang kalau misalkan di silo itu menurut saya tidak bisa ya di Indonesia ini, karena semua adalah kita adalah masyarakat yang benar-benar gotong royong dan semuanya saling bersama. Nah, untuk emphasis lagi dengan perkataan Pak Budiono juga dan Pak Deng, bahwa di atas supply chain itu sebenarnya kalau yang saya lihat ada value chain-nya. Maksudnya value chain itu apa sih? Jadi kalau value chain itu ada sebelum bisa maju misalkan dari petani sampai ke kita nih yang makan hasil buminya mereka. Jadi kita juga petani ya, kalau kata-kata Pak Deng. Itu value chain-nya itu harus ada koneksinya semua nih. Nah, mungkin itu kita bisa mulai, kalau saya percayanya adalah kita bisa mulai dari financing. Maksudnya financing itu apa sih? Yang tadi sudah Pak Deng katakan juga dan Pak Budiono, saya mau kasih tahu bahwa petani ini memang suka memiliki kesulitan gitu untuk mendapat dana untuk bisa
untuk bisa namanya menghasilkan hasil bumi gitu. Nah, saya dari bank sendiri, kami dari bank ternyata petani yang misalkan nggak punya kolateral atau nggak punya agunan kan juga kami dari bank apain kasih gitu ya nggak? Nanti dapat uang baliknya dari mana gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya startup seperti TaniHub gitu ya, kami BRI juga seperti BRI Group atau Bank BRI adalah sebuah institusi atau korporasi yang sangat besar gitu. Nah, itu menjadi salah satu koneksinya nih gitu loh. Ya, dari bank misalkan kami nggak bisa langsung menyalurkan ke petani-petani karena tidak ada kolateral atau agunan yang bisa kita ambil. Tapi dengan adanya TaniFund atau TaniHub yang menjadi penengah di sini yang membantu juga ujung-ujungnya membantu petani dan membantu UMKM gitu ya, yang di seluruh Indonesia yang bergerak di industri pertanian. Nah, yang kedua, value chain yang kedua adalah sebenarnya di technology development. Maksudnya technology development itu apa sih? Ya seperti seperti punya Pak Skyglyph ya, kayak seperti Pak Budiono. Ya, ini di sini adalah teknologi development yang menurut saya harus di tailor atau harus disesuaikan dengan setiap permasalahan petani tersebut gitu. Kayak yang sudah saya katakan bahwa setiap provinsi, setiap desa, setiap kampung, setiap tanah pun semuanya beda gitu. Itu nggak bisa semuanya diratakan. Ya mungkin kalau di luar negeri kan teknologi pertanian ada di dunia sekarang ini kan memang sebenarnya itu dikembangkan oleh negara-negara yang ada di daerah temperate regions yang ada di atas katulistiwa gitu. Sebenarnya belum tentu cocok ada di Indonesia, nggak cocok. Nah, di sini nih seperti ada Pak Budi Skyglyph ini yang sebenarnya bisa membantu dan mencocokkan teknologi yang bisa diterapkan nantinya kepada petani-petani tersebut. Nah, sebelum masuk ke penerapan teknologi atau teknologi implementation, ada education yang seperti saya emphasize tadi juga. Kalau misalkan teknologi udah sangat mumpuni gitu, sangat maju, tapi kalau edukasi dan pendidikannya dari ke petaninya itu nggak ada, mereka mau pakai teknologi gimana coba? Pusing kan pasti, dari teknologi development-nya pusing, gimana ya caranya ya? Aduh nggak bisa nih. Tapi dari petani juga pakainya apaan sih nih gitu loh? Apa ya kayak makanya pakai HP 2G, 3G nggak ngerti gitu kan? Nah itu yang menurut saya harus kita terapin. Setelah itu tadi masuk ke technology implementation. Dan setelah dari technology implementation bisa masuk ke distribution. Nah, di situ seperti misalnya saya gunakan contohnya dari Tani Supply ya, Pak Daeng ya. Nah, Tani Supply kan di sini kalau misalnya dari distribusinya dari petani ke kita itu harus ada distribusi, dan sebelum itu misalkan di sini dari TaniHub ya, TaniHub membeli dari petani dan nanti dari TaniHub-nya bisa menjual ke kita. Nah, di situ menurut saya semua stakeholder di sini semua berperan, memiliki peran yang semuanya sangat penting, sama pentingnya. Stakeholder mungkin tadi saya lupa katakan bahwa menurut saya ada 5 yang penting. Pertama yang pastinya ada pemerintah atau government. Yang kedua ada association atau kooperasi dalam petani-petani kecil-kecilnya. Terus yang pastinya ada saya juga sebagai investor yang juga bisa membesarkan dan membantu scaling up startup ini. Dan startup seperti tadinya Pak Deng dan juga Skyglyph, Pak Budiono, dan last but not least pastinya ke petani-petani tersebut gitu loh. Menurut saya itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Budiono dan Pak Deng. Aku diingetin, sorry, untuk move on to the next question. Tapi aku sorry, kelamaan tadi. Bagus lah. Terlalu bersemangat ya. Kita udah berarti menarik. Udah hampir 1 jam. Waduh. Nggak ngerti. Wah, cepat. Ya, sebenarnya kita udah 1 jam di sini dan nggak ngerasa kayak gitu. Clock is ticking. Yes, good. Cuma seperti di brief di awal, ini sebenarnya bukan panel biasa gitu. Jadi aku benar-benar ingin involve startup untuk ngomong juga di platform ini. Jadi I think for the next question, nah ini berkaitan dengan pertanyaan tadi dari yang telah ditanya dan Mas Adit. Maybe Mas Adit, I will give a question to startup. Di sini I'm going to pilih in a second. Silakan Mas. Apakah kemauan daripada pihak startup kalau mereka ingin bergabung dengan atau dikawinin dengan salah satu corporate? What is their opinion gitu? Opini. Dan dari sini aku mungkin akan milih dari Fresio kayaknya, dari Manado ya, kalau nggak salah.
Mas Fresio ini di mana ya? Mas, aku lihat tadi ada Mas Fres dari Fresio. Ini Daniel. Oke, Mas Daniel. Oke, silakan. Aku mau nanya nih tadi, kalau kalian sebagai startup, which corporate do you feel kind of traits trade-nya yang kalian mau daripada sebuah corporate, dan maybe panelis kita bisa sharing juga tentang experience-nya setelah Mas Daniel kasih opini. Yuk, silakan. Ya, oke, makasih Mas Adi. Saya Daniel dari Fresio dari Manado. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana kolaborasi dengan corporate ya? Sebenarnya kalau di kami Indonesia Timur, kami butuh sekali bahkan sebenarnya ya, karena kami mungkin salah satu dari beberapa yang sedikit saja dari Indonesia Timur yang mencoba untuk bisa scaling up, dan saya apresiasi kalau bisa ada exposure lebih ke Indonesia Timur, karena seperti tadi dibahas juga Pak Budi dengan Mas Deng juga, language-nya kita itu makin ke timur makin berbeda, culture-nya juga kan pasti jelas berbeda. Nah, banyak challenge yang akan lebih didapatkan di Indonesia Timur mungkin daripada mungkin di daerah Pulau Jawa ya, karena Indonesia Timur dari infrastruktur itu masih banyak missing link-nya dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Makanya kami berjuang, Fresio berjuang di kota ibu kota dulu, kota Manado, dan kami coba menyerap beberapa aspirasi dari pedagang pasar, dari petani lokal, ya salah satunya itu. Nah, bagusnya kalau dari corporate bisa lebih exposure ke Indonesia Timur. Nah, kami sih pada intinya siap jadi perpanjangan tangan untuk bisa bagaimana lagi menggali lebih dalam soal Indonesia Timur, keunikannya, potensinya, plus juga PR-nya. Banyak sekali PR yang harus diberesin untuk Indonesia Timur. Itu sih kalau dari saya, malah pinginnya ada harapan kalau lebih exposure ke Indonesia Timur untuk dari sisi corporate yang ada. Oke, makasih Mas Daniel. Gimana, ada yang mau kasih opinion dengan ini? Mungkin Mas Deng udah unmute tuh, ready untuk kasih opinion. Oke, terima kasih Mas Daniel. Saya senang sekali setiap ada anak muda yang tertarik dengan agriculture. Karena terus terang, kayaknya lu kalau ditanya, lu punya pacar, tanya kerjaan lo petani, mungkin pacar lu pada kabur semua kali. Nggak jelas soal masa depannya gitu kan. Jadi kalau ada Mas Daniel di Manado pula yang mau berbisnis jadi startup di ini, menarik sekali gitu loh. Oke, jadi menarik Mas sebenarnya. Kita juga memang cita-cita kita ada setiap kota di seluruh Indonesia gitu loh. Tapi again memang kita setiap membuka cabang itu kita punya rules, jadi yang namanya supply sama demand harus siap gitu Mas. Jadi kita bikin visibility study dulu, jumlah petaninya siapa aja, berapa banyak kapasitas mereka, lalu kapasitas pasarnya seperti apa. Baru kita berani membuka ada cabang di sana. Karena terus terang seperti saya bilang tadi di Tani supply chain kita itu kita harus invest bahwa warehouse yang punya cold storage. Cold storage itu mahal banget Mas gitu loh. Jadi kita tahu buah sayur itu punya suhu sendiri-sendiri gitu. Ayam, daging itu juga punya suhu beku sendiri-sendiri. Kalau nggak dijaga itu akan imperishable good, gampang sekali rusak gitu loh. Makanya kita harus make sure bahwa investasi kita di sana itu benar-benar worth it dengan supply dan demand yang bisa menutupi gitu loh. Nah itulah sebenarnya. Sebenarnya saat ini kita sedang melakukan visibility study di Makassar Mas. Jadi kita kan nggak mungkin nih mau orang Manado mau beli mangga tapi mangganya dari Jawa Barat gitu. Waduh, nggak mungkin gitu, ngirimnya jauh sekali gitu. Biayanya bisa mahal sekali. Jadi kita harus menggali potensi lokal. Jadi semangat kita selalu misalnya kalau di Manado kita bisa buka, berarti harus dari Manado, oleh Manado dan untuk Manado gitu loh. Harus seperti itu Mas. Jadi supply ini harus di sana gitu loh. Jadi memang pelan-pelan Mas, cita-cita akan ke sana gitu loh. Karena memang ini kita membutuhkan investasi yang nggak murah lah gitu loh. Jadi tolong nih Mas BRI dibantu kita untuk membantu. Karena infrastruktur kuncinya di sana Mas. Kita dapat petaninya, dan petaninya sudah bisa scale up lewat fundingnya, kita beli semuanya dan kita lihat pasar-pasarnya di sana. Sebenarnya yang menarik adalah Pemda Bali Mas gitu. Di Pemda Bali itu yang menarik adalah ada peraturan pemerintah yang mengharuskan semua industri kuliner F&B di sana harus membeli 40% bahan bakunya dari petani lokal Mas. Itu saya pikir luar biasa itu. Pemerintah Pemda Bali mengerti banget pasarnya gitu loh. Bahwa untuk membangun pertanian harus sebuah ekosistem gitu loh. Makanya demand-nya juga di-push lewat sebuah peraturan pemerintah gitu loh. Kalau memang ya nggak harus 40% lah, 20, berapapun gitu. Tapi at least bisa menyerap gitu. Akhirnya mereka juga belajar kan petaninya.
Karena ya hotel di Bali itu kan chefnya chef luar yang punya spek yang tinggi, akhirnya petani Bali juga tahu, wah gua kalau nanam harus yang bagus. Akhirnya dua-duanya berkembang Mas gitu loh. Nah itu sih sebenarnya kalau bisa seperti itu gitu. Tapi kan itu di luar kuasa kita gitu loh. Nah kalau memang di sini ada stakeholder tadi Mas Adit bilang pemerintah juga bisa melihat ini sebagai ekosistem dan blueprint yang baik, ini akan sangat membantu Mas. Insya Allah lah, semua orang bangga jadi petani. Nggak malu lagi menyebut diri seorang petani gitu. Semoga ngejawab ya Mas Daniel. Thank you Mas. Oke, terima kasih Mas Teng. Aku karena kebatasan waktu kalau nggak ada yang itu mungkin kita mau move ke Q&A session. Jadi makasih ya Mas Daniel sharing tadi. Sebelum kita mulai, aku mau Q&A, aku mau baca, ada pertanyaan nih, tadi udah mulai nih pertanyaannya di chatnya. Aku lihat ada dari Chocolate dalam, I don't know if that's the way to pronounce it. Jadi pertanyaannya untuk bikin map seperti kita perlu ngobrolin data gitu, dan siapakah punya data paling valid gitu. Nah itu aku rasa yang paling clearly interesting itu adalah siapakah yang punya data paling valid. Ini penting banget bagi agriculture kan, karena kan aku juga tahu tentang beberapa agriculture startup yang di luar yang mereka ada masalah dengan weather pattern dan segala macam, dan itu pun data itu sungguh banyak. Mungkin karena ini kayaknya related ke Pak Budi, mungkin Pak Budi mau menjawab ini. Nah, silakan. Baik, coklat dalam Mas Yuda ya. Apa kabar Mas Yuda? Jadi sebelum nanti saya kira Tanihub sama Pak Sadit sama BRI database lebih punya ya valid. Justru saya mau jawab dulu bahwa saya nggak punya. Then what? Supply chain, mapping, Indonesia kaya, Indonesia kepulauan. Berangkat dari yang tadi saya nambahin Fresco, ya start dengan demand yang di lokal itu berapa. Let's meet together, kan itu membuat captive market. 40% berapa yang Bali? 20%. Itu kan captive tuh. Ya start dengan itu aja. Ignore dulu yang lain. Memang mau nyuplai Manado ke Jawa, is not. Even to Makassar, too far. Manado dulu demand-nya berapa, create in your own map, regional map, itu yang bisa dilakukan resource manajemennya itu. Baru kita ngomong skala economical nanti profitable enggak sebagainya, cari cara lain. Saya sih mau start dengan itu. Maksud saya, for example, saya juga pernah start dengan satu yang nggak punya data, karena ya datanya kita kadang maaf ya, yang valid yang mana. Nah sekarang soal valid juga, kalau kita itu small region, orangnya itu aja stakeholders-nya. So what? It should be valid, isn't? Karena market is about tadi kan value chain-nya nyambung, price-nya nyambung, volumenya ada, ya kita kayak drill down ke bawah in the segregate. Anyway, skala ekonominya kan start dengan something juga. Singkatnya begitu kira-kira saya menjawabnya. Jadi kalau di summarize secara itu artinya do yourself first the data. Bisa nggak? Ya, do yourself first, karena kalau menunggu orang atau trying to get it from someone else, you don't know. Dan data itu nggak real time juga, mungkin belum yang lama. Ya. Satu time lapse, dua spreading, sebarannya not sure. Numbers, just numbers. Oke, kira-kira. Oke, makasih ya Pak Budi. Mungkin dari Mas Adit atau Mas Deng mau Mas Adit dulu ya. Saya bantu jawab singkat kali. Tadi lagi benar Pak Budinya, memang data nih ya. Kita kalau ngomongin data di Indonesia nih, orang kadang juga masih suka bingung gitu, apaan sih data, nomor, numbers kuantitatif ya, numbers are just numbers. Tapi kita mulai awalnya sebenarnya dari creating atau making value out of data. In a sense, maksudnya apresiasi dan menilai data tuh di Indonesia ini masih belum matang dibandingin di luar negeri gitu. Data, misalkan nilainya data di luar negeri itu secara keseluruhan semuanya udah bisa dibilang lebih tinggi daripada misalkan sudah bisa menjadi komoditas lah. Seperti contohnya dulu kayak minyak gitu.
Nah, ini keperluan data kalau misalkan yang paling besar punya di Indonesia siapa? Sebenarnya semua orang punya data gitu. Tapi untuk bisa dikonsolidasinya itu dalam creating value out of that data, itu yang sebenarnya susah di Indonesia. Karena untuk balik lagi apresiasi ke datanya belum ada. Tapi kalau misalkan kita bisa kumpulkan, karena setiap data ini itu nanti untuk teknologi development-nya pun pasti akan gerak sendiri gitu. Karena tanpa data ini tidak bisa. Kalau misalnya kita mau masuk ke AI, robotics, machine learning dan blockchain, itu semuanya kita butuh data. Mungkin dari sini stakeholder-nya yang tadi saya sudah sempat sebutkan, mungkin dari sisi government atau pemerintahan seperti Badan Statistik Nasional juga bisa membantu dalam ini, dan dari TaniHub juga bisa memberikan data kepada startup yang bukan memberikan data tapi membantu dengan sharing data, gimana sih caranya biar bisa agar semua dari pelaku di pertanian ini bisa tumbuh secara barengan melalui kolaborasi tersebut tadi gitu loh. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, kolaborasi is a very interesting word sih. Mungkin di summary aku akan include that. Jadi aku mau just to karena waktunya berjalan sungguh cepat. Kita cuma ada 8 menit dan aku harus ambil 2 pertanyaan lagi. Jadi mungkin di sini ada Mas Hadid dari OK Garden. Dia nanya berdasarkan informasi yang diberikan tadi di Indonesia tidak ada blueprint. Apakah TaniHub sedang menuju ke sana? Gitu. Jadi milestone untuk kemajuan pertanian. Oke, mungkin aku summarize-nya. Mungkin untuk TaniHub kalau growth-nya itu, do you have like a big plan gitu? Dan apakah milestone TaniHub untuk mencapai sana? Terus itu Mas Daeng ya. Terus mungkin pertanyaan kedua dari Hadid itu matrix yang memutuskan investasi ini. Semua startup itu pasti mau tahu. Aku akan let that one be last ya, last question nanti. Jadi Mas Daeng dulu tentang itu. Terus mungkin dari Sopo ini startup Sopo. What about farmer? Is there any standard? Mungkin sertifikasi ya. Ada sertifikasi yang enggak. Jadi untuk sertifikasi ya mungkin Mas Ding boleh jawab juga kalau ini. Jadi dua pertanyaan itu adalah big plan TaniHub dan kedua sertifikasi profesi petani. Mungkin dari Tani Academy point of view ya kalau ada. Ya, silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. It's a good question. Jadi kalau ditanya big plan, sekali lagi sebenarnya memang kita sebenarnya punya kayak sekarang ngebagi jadi 3 stage. Stage pertama adalah awake, yang kedua provoke, yang ketiga engage gitu loh. Di awake itu sebenarnya tugas kita yang sekarang dilakukan adalah merubah mindset semua orang, semua stakeholder di pertanian untuk berpikir bahwa semua orang harus berpikir secara integrated, secara ekosistem. Itu dulu. Karena masih banyak yang belum. Yang tadi saya bilang semua silo itu kalau itu nggak selesai nggak akan terjadi lah semuanya gitu loh. Petani ya saya udah nanam begini, udah kamu nggak semacam beli aja, kalau nggak mau ya udah. Kalau begitu ya repot Pak gitu loh. Pedagang ya saya maunya begini-begini, kalau nggak nih ya pemerintah yang nggak jelas ya segala macam gitu loh. Nah itu sebenarnya mau kita yakini. Kalau itu udah oke, kita makanya punya tadi social movement campaign yang saya juga petani itu dengan agriculture for everyone. Kalau sudah wake, ini kita provoke, nah kita kasih tahu bahwa semua itu hanya bisa maju kalau kita menggunakan teknologi. Nah di sini nih Pak Budiono, teknologi dia tuh benar-benar ngebantu. Kalau orang udah sadar, oh ya harus ekosistem ya. Berarti kalau saya harus meningkatkan hasilnya, saya butuh teknologi di sana akhirnya. Seperti itu gitu loh. Nah akhirnya engage melibatkan mereka untuk menjadi sebuah ekosistem yang bersama. Ayo sama-sama kita ngebangun. Jadi apa ya? Kalau nggak salah di Eropa itu orang yang paling kaya itu orang-orang petani gitu. Kebalik sama di sini kan, yang paling miskin di sini itu petani karena mereka tahu bahwa semua stakeholder melindungi pertanian kita gitu loh. Katanya 33 juta petani sekarang gitu loh, tapi nggak tahu itu kata BPS, kata Departemen Pertanian 38 juta. Jadi kalau ngomong data sebenarnya tadi juga kita bingung ya, pemerintah sendiri datanya aja beda-beda gitu loh. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi menurut saya big plan kita adalah itu tadi 3 stage itu tadi. Jadi pertama kita wake orang untuk sadar, ayo semua berpikir, rubah mindsetnya, nggak bisa lagi berpikir sendiri-sendiri. Lalu yang kedua untuk mencapai itu kita provoke dengan teknologi, karena hanya dengan teknologi menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat gitu loh. Akhirnya baru kita engage untuk sama-sama menyongsong era ketahanan pangan kita gitu loh.
Itu sih big plan kita gitu loh. Ya. Jadi untuk masuk ke second itu sertifikasi. Oke, untuk sertifikasi. Jadi sebenarnya kita saat ini sedang bekerjasama dengan kampus gitu. Jadi mereka sedang membangun yang namanya kurikulum baru, di mana kurikulum itu karena kita sudah MOU sama mereka, kurikulumnya itu berbasis ekosistemnya Tanihub. Jadi kurikulumnya itu tidak lagi menanam dan segala macam. Jadi mulai dari hulu sampai hilir gitu. Jadi mereka juga belajar sosial media, petani harus juga tahu belajar personal branding, yang namanya menemukan consumer insights dan segala macam, itu diajarin semuanya di situ. Jadi itu yang kita berharap kalau itu memang sudah karena nanti mereka bekerjanya itu kayak vokasi itu bekerjanya langsung di Tanihub gitu loh, magangnya langsung di Tanihub gitu loh. Sehingga dari situ kita percaya bahwa lulusan sertifikasi petani itu udah bisa layak lah gitu loh. Jadi kayak kita punya benchmarknya itu adalah ekosistem kita. Kalau semuanya udah masuk situ, dan kita yakin itu bisa disertifikasikan menjadi petani yang untuk siap untuk lepas landas lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Jalan. Terima kasih. Karena kita cuma tinggal 4 menit, dan aku mau minta wrap up dari semua. Mungkin pertanyaan terakhir itu adalah, yes Mas Adit, gimana matriks yang memutuskan investasi? Jadi in general ya, nggak usah difokus ke Tanihub, karena kita kan banyak startup di sini. Ya. Nah setelah itu kita akan invite everybody to give wrap up ya. Ya, silakan Mas Adit. Oke, thank you. Tadi yang nanya mungkin dari Sopo Warung ya. Dari siapa? Hadit, Mas Hadit. Dari Oke Garden ya, sorry. Ya, misalnya kalau kita ngomongin matrix nih, itu sebenarnya bisa dibilang ada banyak. Mungkin kalau misalnya saya bisa wrap up lagi, itu kita sebutnya dari people ya. Pertama nih ya, itu 5P kita sebut ya. Pertama itu people ya. Maksudnya people itu apa sih? People itu sebenarnya kita lihat dari co-founders ya, atau pendiri-pendirinya gitu, dari Tanihub. Kita ngelihat mereka itu visi buat Tanihub-nya itu kemarin, itu mereka mau ke apa sih? Mau kemana mereka gitu? Dari awal sampai akhir, dan kami dan juga pasti misinya untuk bisa mencapai visi tersebut gitu. Nah, dan kami di BRI Ventures juga menaruh sebenarnya gini, kami itu menaruh melakukan investasi itu bukan hanya kepada Tanihub sendiri, tapi juga kami menaruh harapan dan juga investasi kita kepada founders-founders dan juga pastinya karyawan yang ada di Tanihub ya, dan Tanihub Group gitu. Pertama, dan yang kedua adalah produk ya. Produk itu sebenarnya dari awal, mungkin dari awal pertama kali dari startup itu bisa berubah-berubah. Nah, tapi as time goes by gitu ya, itu semua produk itu bisa berubah-berubah tergantung dari demand juga, dari supply and demand ya. Tapi kami percaya bahwa secara fundamental produknya Tanihub itu sangat kuat. Nah, dan yang ketiga adalah dari potential market. Kalau misalkan potential market itu seperti apa sih gitu? Nah, potential market itu adalah tadi market atau pasar di Indonesia, pasar agriculture, pasar pertanian di Indonesia ini sudah siap belum sih untuk menerima teknologi-teknologi baru ataupun disrupsi baru gitu. Kalau misalkan tidak ada yang kita bisa tidak ada korelasi antara market dan produknya, atau bisa kita sebut produk market fit gitu ya, itu tidak akan adanya namanya mungkin tidak akan ada namanya Tanihub zaman dulu gitu atau sekarang. Nah, saya balik lagi seperti Tanihub tadi awalnya mulai dari marketplace, tapi sekarang Tanihub menjadi e-commerce, dan juga sekarang bukan hanya e-commerce saja tapi juga punya Tani Fund dan punya Tani Supply. Nah, untuk yang keempat adalah pastinya performance ya. Performance dalam arti di sini apakah mereka bisa mencapai target yang sudah ditargetkan di awal tahun, untuk kedepannya mereka mau akan menargetkan misalkan pertumbuhan atau penjualan sayur mayur dan hasil bumi lainnya seperti apa dan sebanyak apa sih gitu. Selain itu kita juga ada namanya potential upside. Maksudnya potential upside itu adalah sinergi apa sih yang bisa kita bangun, win-win solution atau produk apa yang bisa kita hasilkan dari kerjasama antara Tanihub dan juga BRI Ventures. Bukan hanya BRI Ventures saja, tetapi dengan BRI Induk gitu. Dan kalau misalnya kita bilang potential upside-nya di sini adalah kami inginnya itu
1 tambah 1 bukan menjadi 2, tapi harus bisa lebih menjadi 2. Jadi kami memberikan, kami bisa dari kami sendiri, kami bisa memberikan ekosistem Bank BRI-nya di seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi juga nantinya dari TaniHub juga bisa ikut tumbuh atau bisa scaling up dengan menggunakan ekosistem kami gitu di BRI Group. Nah, itu adalah beberapa considerations atau etis apa aja sih yang waktu itu kami bisa masuk di TaniHub. Oke, makasih ya Mas Adit. Jadi karena kita kesuntukan waktu, aku mau closing remarks dari setiap analis, mungkin 30 detik. The future of agriculture in your opinion. Sependek mungkin. Ya. Mungkin dari Mas Adit, and then Mas Ding, and then ditutup dengan Pak Budi. Ya. Untuk wrap up semuanya, saya di sini selayak investor di TaniHub dan juga sebagai selayak investor di banyak startup di Indonesia, kami yakin bahwa pertumbuhan petani untuk kedepannya bisa sangat besar, dan kami yakin bahwa karena petani adalah tulang punggung atau backbone dari perekonomian Indonesia, untuk memberdayakan petani-petani ini itu sangatlah penting. Terima kasih. Oke, Mas Ding. Oke, mungkin ada pepatah yang bilang, jadi kalau ada hujan badai, jangan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan hentikan hujan badai ini. Tapi berdoalah kepada Tuhan, ya Tuhan kuatkan payung kami. Gitu loh. Intinya adalah masalah selalu ada. Masalah pertanian itu udah luar biasa banyaknya gitu loh. Jangan pernah menyerah gitu loh. Kami 4 tahun akhirnya kini percaya bahwa itu semua bisa gitu loh. Jadi untuk teman-teman kuncinya cuma satu, one word, believe. Just believe and you are halfway to get there gitu loh. Itu yang kami percaya sampai saat ini gitu loh. Jadi teman-teman agriculture pertanian semua di sini, mari sama-sama kita berkolaborasi, kita majukan pertanian Indonesia, karena apa ya, kalau bilang 1 buah itu berarti 1 dukungan buat petani, 1000 buah 1000 dukungan buat petani, 1 juta buah 1 juta dukungan buat petani kita untuk terus menanam untuk Indonesia. Thank you. Makasih, Mas Ding. Oke, Pak Budi, gimana? Ya, InConnect saya kira perlu terus diteruskan sebagai satu, tadi kan ngomongin map ya, ini membersnya juga harus sering tahu ada menu apa saja dari teknologi, dari the whole ekosistem, sehingga ada startup baru yang mau isi juga tidak kind of overlapping, tapi betul-betul celah-celahnya secara komplementer diisi, sehingga saling membantu. Yang kedua, jangan juga alergi terhadap teknologi yang ada di luar, kita tinggal adaptasikan, change manajemennya dijalankan, dan saya kira ke depan, by the way, pertanian atau agriculture akan tumbuh dan menjadi penopang kehidupan ekonomi di Indonesia khususnya, menurut saya. So, moving forward. Thank you. Setuju, Pak. Oke, makasih Pak Budi. Oke, aku wrap dulu baru hand over ke MC. Jadi kita ngomongin banyak sekali, ini udah 1 jam 19 menit. Kita di sini nggak terasa 80 menit kita ngobrolin tentang agri-tech. Siapa sangka agriculture itu sungguh-sungguh interesting. Oke, jadi aku cuma mau wrap dengan 5 area yang kita ngomongin hari ini yang kayaknya agak 4 area yang kita kayaknya ada tema-temanya di dalam hari ini. Satu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu belum ready secara total. Maybe in some areas udah ready, maybe some areas belum. Infrastruktur itu bukan cuma digital tapi juga di sisi yang lain. Tapi secara digital ya itu missing, dan itu satu area yang kita harus lihat. Kedua adalah skill dan knowledge, dan itu dengan adanya TaniHub dan teman-teman yang lain dari startup yang bikin di area ini, skill, knowledge, sertifikasi itu satu area yang diperlukan untuk dimajukan juga. Third area itu adalah data, mapping dan understanding of the ecosystem secara total, yaitu dengan
nggak ada datanya, nggak ada understanding of ecosystem, kita akan lost gitu. What are we really doing dengan agriculture dan agritech kita? Terakhir itu adalah collaboration and to some extent mungkin funding ya, mungkin fundingnya bukan dari investor doang, tapi dari corporate, dari potential demand side dengan orang yang create market untuk startups dan industri itu collaborating gitu together, dan antara startup-startupnya juga, karena not all startup itu not overlapping atau competing, ya itu emang ada, tapi bisa aja satu di daerah timur, satu di daerah barat, ini bisa dilihat kalau mereka bisa kolaborasi juga. So these are the areas yang kita ngomongin today. Aku cuma ada 60 detik, jadi mohon maaf kalau summary-nya kurang bagus, tapi I think those are the 4 areas yang paling penting yang telah diomongin hari ini. So terima kasih semua Bapak di panelis ini. I hope to see more diversity ya in future juga. Mudah-mudahan ada more women juga di agriculture industry. Ini aku hand over ke MC ya. Terima kasih. Okay, hi, hello. Akhirnya setelah selesai ya. That was a very insightful talk dari Mas Deng, dari Pak Budiono, dan juga dari Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk Mas Hadi sudah menonton acara ini dan panel discussion ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan dan memberikan beberapa insight terkait agriculture. Nah, sekarang kita masuk ke sesi foto bareng dulu ya. Barangkali teman-teman ada yang mau update di Instastory atau di sosial media lainnya. Jadi mohon dinyalakan dulu kameranya semuanya. Kita foto bareng dulu, nanti dibantu oleh tim aku untuk capture fotonya. Oke. Apakah sudah nyala semua kameranya? Oke, kita tunggu beberapa teman-teman dulu ya untuk nyalain kamera, karena belum semuanya nyalain kamera. Oke, sambil kita tunggu teman-teman untuk nyalain kamera semuanya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua udah join di being a part of Kumpul Family. Nah, untuk acara-acara selanjutnya atau event-event selanjutnya, karena memang kita sangat cukup aktif dalam membuat event yang membantu para startup di Indonesia. Jadi teman-teman bisa follow Instagram Kumpul Po. Di situ kita bakal kasih informasi-informasi mengenai startup, industri, dan juga mengenai event-event apa sih yang bakal ada selanjutnya, kayak gitu. Oke. Semuanya udah ready untuk foto. Oke, mungkin bisa mulai di foto. Kita mulai dari page pertama dulu ya. Oke, semuanya senyum ya. Oke, kita lanjut ke page kedua. 1, 2, 3. Dan page terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Sebelum kita tutup acara ini, kita butuh feedback dari teman-teman juga mengenai program atau event yang telah kita buat untuk kedepannya bisa lebih baik, dan kita pengen tahu nih pendapat teman-teman mengenai acara ini seperti apa. Jadi silakan scan QR code yang ada di screen, atau bisa ketik langsung di Google Search-nya bit.ly feedback in Connect One gitu. Oke, aku kasih waktu 30 detik ya mungkin untuk teman-teman scan QR code-nya atau klik link-nya. Oke. Sudah, kalau sudah, thank you semua buat teman-teman yang sudah hadir, dan semoga ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita, dan hopefully kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya, di program selanjutnya. Dan terima kasih juga buat para panelis dan para moderator. Untuk teman-teman yang mengikuti speed dating, kita akan invite ke
breakout room, dan untuk teman-teman yang mengikuti panel discussion saja boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Bye. Ya. Untuk para panelis juga diminta untuk stay dulu. Ya, nanti untuk para panelis kita invite ke breakout room ya.